Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apabila ibu bertanya apa kabar, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu harap kalian semua baik-baik dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang aturan, baik itu aturan di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat. Akan Ibu kasih contoh dulu. Tepuk semangat, semangat. Bagaimana? Bisa? Oke. Tepuk semangat, semangat. Oke. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran. Dan jangan lupa perhatikan yang ibu jelaskan ya, agar nanti dapat manfaat dari yang ibu jelaskan. Dan jangan lupa diterapkan ya. Memulai pelajaran, ibu ingin bertanya, apa sih arti dari aturan? Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat kelompok masyarakat. Aturan sendiri memiliki fungsi loh. Fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan. Aturan itu berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, seluruhnya ada aturan. Selanjutnya, aturan itu dibedakan menjadi dua. Ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Apa sih aturan tertulis itu? Aturan tertulis memiliki pengertian ketentuan yang tertulis dan disepakati bersama. Contohnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada tata tertib sekolah dan sebagainya. Selanjutnya ada aturan tidak tertulis. Apa pengertian aturan tidak tertulis? Ada yang tahu? Aturan tidak tertulis adalah ketentuan yang bersifat kebiasaan. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menjalani kewajiban yaitu seperti siskamling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan keluarga. Aturan keluarga menurut kalian termasuk aturan tertulis atau tidak tertulis? Benar sekali. Aturan keluarga termasuk aturan yang tidak tertulis. Aturan keluarga ini biasanya berbeda-beda setiap keluarganya. Dia disepakati oleh anggota keluarga saja, jadi yang membuatnya cuma seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Dan mungkin anggota lainnya juga bisa membuat aturan keluarga ini. Setelah itu, apa sih contoh-contoh aturan yang ada di lingkungan keluarga? Yang pertama, yaitu setiap masuk harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kedua, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Ketiga, setiap anggota tidak boleh berkelahi. Keempat, setiap anggota keluarga yang salah harus meminta maaf. Yang kelima, yang lebih muda harus berbicara sopan kepada yang lebih tua. Dan yang terakhir, jika ingin meninggalkan rumah, harus izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Apa sih menurut kalian manfaat dari aturan keluarga ini? Manfaat dari aturan keluarga ini yaitu membuat hidup kita menjadi lebih tentram, menghindari kesalahpahaman antara anggota, dan hidup kita menjadi lebih rukun. Dan aturan keluarga ini harusnya dibuat dan disepakati
oleh orang tua dan anak, bukan hanya kepentingan dari orang tua saja. Yang kedua ada aturan sekolah. Aturan sekolah disebut dengan tata tertib. Tata tertib ini berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tujuan tata tertib ini agar terciptanya suasana yang nyaman dan tenang dalam belajar. Tata tertib mengatur mulai dari cara berpakaian, waktu masuk, waktu istirahat, waktu pulang, dan sebagainya. Tata tertib aturan sekolah ini terdiri dari dua, yaitu ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis biasanya disebut dengan tata tertib. Yang pertama, yaitu semua hadir di sekolah 10 menit sebelum masuk sekolah. Kedua, siswa terlambat harus meminta izin kepada kepala sekolah sebelum memasuki sekolah. Ketiga, setiap siswa wajib berpakaian rapi dan bersih sesuai dengan ketentuannya. Keempat, setiap hari Senin, siswa harus dan wajib mengikuti kegiatan upacara dan memakai pakaian seragam lengkap. Kelima, bagi siswa perempuan dilarang memakai perhiasan berlebihan. Keenam, selama jam pelajaran dilarang keluar halaman tanpa seizin dari guru. Dan yang terakhir, pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa harus diberikan sanksi. Itu ada aturan sekolah yang tidak tertulis, di antaranya 1. Berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang kedua, selalu berbuat sopan kepada bapak dan ibu guru. Ketiga, membuang air besar dan air kecil di WC. Keempat, tidak boleh mencoret-coret tembok. Kelima, memberi sampul pada buku pelajaran. Selanjutnya, apa sih manfaat dari aturan sekolah ini? Di antaranya yaitu 1. Melatih kedisiplinan siswa dari segi berpakaian dan segi jam masuk maupun jam pulang. Kedua yaitu melatih tanggung jawab. Dan yang ketiga, mengingatkan apa saja tugas sebagai pelajar. Selanjutnya yaitu ada aturan di masyarakat. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan merupakan kewajiban bagi seluruh warga. Aturan diberlakukan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi warga sekitar. Dan hendaknya semua warga harus melakukan atau melaksanakan aturan masyarakat ini dengan sukarela. Berikutnya, apa saja sih aturan-aturan yang ada di masyarakat? Aturan-aturan yang ada di masyarakat diantaranya 1. Setiap warga negara wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, hidup bertetangga harus dengan rukun dan saling menghormati. Ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Keempat, saling tolong-menolong. Kelima, tidak membuat keributan. Itu penjelasan Ibu tentang aturan-aturan yang berlaku di keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, dari penjelasan Ibu sebelumnya, apakah aturan itu sangat penting? Ya, benar sekali. Aturan tentunya sangat penting bagi kita. Karena dengan ada aturan, hidup kita yang pasti lebih tentram, lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, dan diharapkan dijauhkan dari segala kekacauan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.
Sekian penjelasan dari Ibu pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.